Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara Ana apakah terdengar jelas? Terdengar, Kak. Tayyib, syukron. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya suaranya? Boleh Ana ulang lagi ya, teman-teman. Boleh dijawab. Bagi yang memungkinkan untuk open mic, silahkan dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya ada yang menjawab ya salamannya. Ya, bismillah. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah, Baik ya. luar biasa. Oke, boleh kita coba dengan itu ya teman-teman. Udah sering banget kan pasti ngedenger. Kalau misalkan Ana tanya, gimana kabarnya? Maka teman-teman boleh jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Boleh dikepalkan juga tangannya. Dan untuk teman-teman yang bisa on kamera, dipersilakan teman-teman. Tapi di sini kan live ya teman-teman. Jadi bagi yang biasa menggunakan cadar atau niqab dipersilakan untuk mengkondisikan. Tapi jika berkenan untuk on kamera dipersilahkan juga. Oke, Ana tanya kabar dulu ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Tidak terdengar suaranya. Semoga teman-teman sehat ya. Ya, bismillah teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan di hari ini ya, hari Ahad 15 Oktober 2023. Dan sebelumnya mohon maaf dikarenakan agendanya yang seharusnya dimulai pukul 8, tapi qadarullah ada beberapa kendala teknis sehingga belum memungkinkan untuk dimulai jam 8. Yang terhormat Ustadzah Rifdah selaku pemateri pada hari ini dan teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, syukran jazilan. Untuk agenda hari ini, yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua adalah tilawatil Quran, lalu yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat adalah tanya jawab, pembacaan doa, informasi infak, dan lalu yang terakhir adalah penutup. Kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan tilawah Quran oleh Kak Sri, atau kita bisa sebut Ustadzah Sri. Apakah Ustadzah Sri sudah ada di room Zoom? Sudah saja. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadholi untuk Ustadzah Sri. Waktu dan tempat, waktu dan layar Anda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya
wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah Sri. Semoga yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk agenda selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ustazah Rifdah. Sebelum kita memulai pada materi hari ini, mungkin kepada operator boleh tolong di share screen hasil dari CV pemateri. Di Ana nggak muncul hasil CV-nya ya teman-teman. Kalau di teman-teman gimana? Oke. Dikarenakan tidak muncul, mungkin Ana izin membacakan CV dari Ustazah Rifdah ya Ustazah. Oke. Nama dari pemateri kita hari ini adalah Ustazah Izzatul Rifdah Ismail. Lalu untuk tentang Ustazah Rifdah ini, beliau lahir di Talang 15 Juli 1994 dan background pendidikannya pernah menyelesaikan pendidikan S1 Syariah di Lipia Jakarta 2019. Siapa yang nggak kenal Ustazah Rifdah ya teman-teman? Lalu untuk karya dan penghargaannya, Ustazah Rifdah juga pernah menjuarai tahfiz 14 juz dan tafsir bahasa Inggris TK DKI Jakarta 2019. Lalu pernah juara tahfiz 13 juz dan tafsir bahasa Inggris TK nasional di Medan pada tahun 2018. Beliau juga pernah juara tahfiz 13 juz dan tafsir bahasa Inggris TK DKI Jakarta 2017. Lalu beliau pernah menjadi peserta terbaik 3 tahajud murojaah 2017. Ustazah Rifdah juga penulis surat untuk lelaki hujan. Wah, Masya Allah. Teman-teman pernah baca nggak bukunya? Itu keren banget sih, Masya Allah. Lalu Ustazah Rifdah juga merupakan founder dari Kui Murojaah. Masya Allah. Keren banget ya teman-teman karya dan penghargaan dari Ustazah Rifdah. Lalu untuk aktivitas saat ini, Ustazah Rifdah ini sebagai pembina Rumah Quran Al-Wafi. Lalu beliau juga musyrifah Rumah Quran Semesta, konten kreator, mengajar Quran, dan juga seorang penulis. Insyaallah. Ustazah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mbak Husnul. Iya, Ustazah. Oh iya, Ana sampai lupa perkenalan ya teman-teman. Afwan, Ustazah, perkenalkan nama Ana, biasanya dipanggil Intan, Ustazah. Iya, Ustazah, untuk waktu dan layar materi hari ini dipersilahkan. Oke, baik, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, teman-teman akhwat? Semoga dalam kondisi sehat dan penuh semangat ya. Karena
walaupun bukan Ramadan, tapi harus terus kita membersamai Al-Quran ya. Jadi walaupun orang-orang hari-hari biasa, tapi tetap semangat kita menggelora untuk Al-Quran. Dan barakallah kepada tim Muhibbul Quran yang sudah mengajak saya kembali bersilaturahim dalam agenda kajian pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya dan keberkahan dengan bersama dengan Al-Qurannya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing tentang keberkahannya, the powerful of Al-Quran, keberkahan hidup bersama dengan Al-Quran, insya Allah. Oke, di sini ya teman-teman, insya Allah akan kita mulai. Nah, yang bagian pertama adalah memang sebenarnya dalam soal Al-An'am itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan Al-Quran itu diturunkan untuk keberkahan kepada kita semuanya. Ya. Banyak sekali kita baca dalam Al-Quran itu. Kalau ayat yang pertama ini di Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ya. Kemudian afala yatadabbarun Al-Qur'an ya. Kemudian juga kitabun anzalnahu mubarak. Banyak sekali dalam beberapa Al-Qur'an itu yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menisbahkan Al-Qur'an itu dengan kata-kata mubarak yang diberkahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keberkahan dalam Al-Qur'an ini. Jadi ketika Allah memberikan Al-Qur'an kepada kita, kepada umat manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengikut sertakannya dengan keberkahan tadi. Maka disinilah kita semuanya berharap tidak hanya menjadi penghafal Quran yang menghafal Quran, kemudian murojaah, tasmi', ujian, tapi bagaimana bersama Al-Quran itu keberkahan melingkupi seluruh kehidupan kita. Nah, di sini saya menyebutkan salah satu tokoh profil yang beliau itu merasakan keberkahan Al-Quran seumur hidupnya. Jadi beliau ini adalah penulis kitab Hifdzul Umur ya, bagaimana kita memaksimalkan usia. Nama beliau itu Ibnul Jauzi. Jadi Ibnul Jauzi ini kan banyak sekali nama ini ya, tapi nama lengkap beliau adalah Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi ya. Jadi beliau ulama yang wafat pada tahun 597 Hijriah. Jadi beliau itu sudah hafal Quran semenjak kecil ya. Jadi Masya Allah beliau sudah merasakan keberkahan Al-Quran itu semenjak beliau berusia 7 tahun. Jadi beliau khatam di usia 7 tahun ya, sudah khatam Quran. Jadi dalam profil sirah kisah beliau itu disebutkan, beliau itu memang mengusahakan sebelum mempelajari segala ilmu, beliau menghafal Quran terlebih dahulu. Jadi beliau tidak hanya hafal Quran, tapi juga ahli fikih, tafsir, ya. Kemudian juga ahli kedokteran dan juga astronom. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau sekarang ini kan kita lihat anak syariah aja gitu, nggak ada yang dokter ya. Tapi di zaman dahulu itu mereka semuanya mengembat semuanya gitu ya. Tidak hanya ahli fikih dan tafsir saja, tapi juga ahli kedokteran ya. Jadi dokter juga beliau, tidak hanya dokter saja tapi juga pro serta astronomi. Tapi di zaman sekarang ini kan astronom aja, dokter aja, ahli mufasir aja gitu ya. Kalau zaman sekarang itu kepisah-pisah. Sudah terlihat bagaimana begitu jauhnya level kita dibandingkan para ulama. Tapi beliau Masya Allah tidak hanya menghafal Quran, ya, hafidz Quran, tapi juga mufasir, kemudian fakih, ya, dokter, astronom, dan juga beliau pintar ahli bahasa juga ya. Jadi di sini saya belum masukkan, beliau merupakan ahli bahasa. Nah, beliau itu punya kebiasaan sejak kecil itu sudah sibuk belajar. Jadi beliau itu bahkan nggak main sama teman yang kecil-kecilnya, semenjak masih baby aja gitu ya, semenjak masih balita atau semenjak masih usia TK, beliau itu sudah sibuk belajar. Bahkan beliau itu juga sering menghafal hadis dan melazimkan dirinya puasa dan sedikit makan. Jadi tidak hanya beliau itu menghafal Quran saja, tapi beliau juga menjadikan dirinya tidak suka istilahnya kulineran ya, atau makan atau ngemukbang. Biar nggak sedikit makan beliau, biar fokus belajar dan menghafal Qurannya, beliau sering berpuasa. Jadi puasa bukan gara-gara nggak punya uang, tapi memang gara-gara ingin diri beliau itu lebih fokus untuk belajar. Bahkan beliau itu disebutkan ketika guru sudah mengajarkan murid-muridnya itu dalam halaqah hadis, beliau itu pasti ngajar gurunya. Jadi kemudian beliau mengiringi gurunya berjalan sambil minta dibacakan hadis. Nah, ketika nanti sang guru sudah membacakan beliau itu hadis, beliau pulang ke rumah, setelah itu beliau akan menuliskan apa yang beliau dengarkan. Jadi udah langsung auto hafal. Karena mungkin berkah Al-Quran tadi ya, sehingga beliau itu memiliki ingatan yang kuat.
Jadi insya Allah teman-teman yang penghafal Quran itu bukan tipe yang mudah pelupa, karena sudah dilatih dengan hafalan Qurannya. Yang walau dikit-dikit hilang, maka dia harus sering diingat, harus sering dimurojaah. Sehingga tadi berkah Al-Quran beliau lah menghasilkan pribadi yang hafalannya bagus, mutkin, dan mudah paham. Jadi ilmu apapun yang beliau pelajari itu beliau gampang memahaminya. Makanya tadi ini menjadi jawaban ketika beliau mudah memahami ilmu fikih, ilmu tafsir, kemudian juga kedokteran dan astronom tadi. Nah, selain itu beliau juga hanya menjadi dai ya. Jadi tidak hanya orang yang spek belajar gitu ya, kutu buku saja, tapi beliau juga menjadi dai, menjadi ustadz ya. Mungkin udah seperti Zakir Naik kali ya, yang bisa berhasil mengislamkan 200 orang di tangan beliau. Jadi Masya Allah sekali ya, betapa beliau itu begitu sibuk sekali. Sudah menghafal Quran, sudah belajar hadis, sudah juga tafsir, kedokteran, gitu ya, astronom, bahasa. Tapi beliau juga berdakwah kepada orang lain, sehingga lewat izin Allah Subhanahu Wa Taala dan bantuan dan ikhtiar beliau, sebanyak 200 orang masuk Islam. Ya, Masya Allah. Nah, selain itu, juga sebanyak 100.000 orang bertaubat berkat bimbingan beliau. Jadi Masya Allah sekali ya, orang-orang mungkin yang futur, yang mungkin banyak melakukan dosa besar, beliau bimbing untuk kembali bertaubat di jalan Islam. Jadi kita ini memang kalau kita lihat dari kita nih ya, kita ini fokus sama diri kita aja gitu ya. Mikirin kita kerja di mana, nikah sama siapa, kemudian kita mikirin kita dapat uang dari mana, followers berapa ya. Tapi Masya Allah beliau itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi justru memikirkan orang-orang di sekitarnya. Yang masih suka bermaksiat, beliau bimbing kembali bertaubat. Yang masih Kristen, yang masih non-Islam, beliau bimbing lagi masuk ke agama Islam. Jadi Masya Allah, beliau itu juga pemuda yang memiliki semangat tinggi dan produktif dengan usianya. Jadi teman-teman jangan merasa tua. Baru usia 24 udah merasa tua, nggak punya harapan lagi ya. Baru usia 27 udah ngerasa udah begitu tua. Beliau Masya Allah tidak memikirkan hal itu. Karena beliau itu berpikir bagaimana dengan usia yang beliau miliki tadi, beliau menjadi pribadi yang penuh dengan manfaatnya. Kita lihat di sini, beliau memiliki berapa banyak karangan? 1.000 karangan. Jadi kalau saya bikin buku itu kayaknya masih nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau ya, masih cuma 0,00000% ya. Karena beliau itu Masya Allah sekali berhasil di usia beliau itu membuat 1.000 karangan. Yang disebutkan bahwasanya beliau itu dalam sehari itu membuat sekitar 8 atau 9 karangan. Apakah buku, apakah karangan ya? Ya kita bayangkan lah, kita kadang-kadang pulang udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kerja, nanti makan di rumah ya. Tapi beliau dalam sehari itu mampu menulis 9 karangan, mampu murojaah, mampu belajar berbagai jenis ilmu, mampu berdakwah, dan mampu melakukan banyak hal ya. Itu menunjukkan bahwasanya memang Masya Allah, keberkahan Al-Quran yang telah beliau berusaha dalami semenjak masih kecil, membuat hidup beliau menjadi begitu produktif. Nah, dan di sini memang ada sebuah nasihat ya, sebelumnya bagi para penghafal Quran, jangan sia-siakan waktu kita. Kadang-kadang kita mikir, oh, aku tuh nggak punya waktu buat menghafal Quran, tilawah Quran, murojaah ya. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena sekali berimam Ibnu Jauzi pun, beliau memiliki waktu yang sama dengan kita 24 jam. Tapi bagaimana beliau mampu dalam sehari itu menghasilkan banyak hal. Beliau produktif sekali ya. Makanya beliau itu sering mengingatkan dalam bukunya, di antara karangan beliau tadi adalah Hifdzul Umur ya, yang sedang kita bahas pada hari ini. Ada sebuah reminder bagi kita semuanya, sebuah pengingat bahwasanya qala Rasulullah SAW, inna sihata wal faragha ni'matani min ni'amillahi azza wa jalla maghbunun fihi ma katsirun minan nas ya. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia yang Allah murka dengannya ketika nikmat itu diabaikan dan tidak dipergunakan dengan baik adalah nikmat sehat dan waktu luang. Jadi kita sering sekali udah sehat, punya waktu luang, tapi kita nggak menjadikan waktu kita penuh dengan Al-Quran, diisi dengan Al-Quran. Sehingga segala kegiatan kita yang di luar waktu luang tadi itu terasa tidak memberikan apa-apa, tidak produktif. Teman-teman kadang ngerasain nggak, udah dapat rehat sehari weekend, tapi kok pas Seninnya nggak produktif ya, kayak merasa malas, tidak semangat. Itu akibat waktu luangnya diisi dengan hal yang tidak bermanfaat atau diisi dengan kemaksiatan. Makanya jangan sampai kita punya waktu dan kita mengeluh tidak punya waktu. Padahal kita punya waktu, akan tetapi waktu kita digunakan untuk hal keburukan. Karena teman-teman semuanya, kita bukannya tidak punya waktu untuk Al-Quran. Hanya saja kita berbeda dalam penggunaan waktunya. Ada orang yang menggunakan waktunya buat murojaah, menghafal, kerja gitu ya.
mengajar, kemudian bersih-bersih. Ada orang yang menggunakan waktunya kerja, kemudian pulang, makan, scrolling, dan tidur. Alias lebih banyak waktu dia buat menggunakan hal-hal yang sia-sia. Makanya jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang salah menggunakan waktu kita. Nah, di sini juga dalam Waqi' ya, beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwasanya qala Abdullah inni la abghadur rajul farighan laisa fi syai' min amalid dunya wala min amalil akhirah. Sesungguhnya orang yang paling dimarahin, dikeselin itu adalah yang udah nggak melakukan apa-apa buat dunianya ataupun akhiratnya. Jadi mending seseorang itu fokus nyari cuan dibanding dia tuh nggak ngapa-ngapain. Karena kalau kita misalnya scrolling seharian itu kan juga ngabisin kuota. Juga kita bikin jadi sedih, kok orangnya udah hidupnya enak ya, jadi sultan, punya banyak followers, cakep juga, glowing juga gitu. Punya anak yang lucu-lucu, punya pasangan yang romantis ya. Itu kan membuat kita itu jadi merasa bersedih dan merasa kita tidak berguna. Padahal akan lebih baik lagi kita menggunakan waktu kita tadi untuk hal yang bermanfaat. Apakah tilawah Al-Quran, apakah murojaah Al-Quran, apakah mentadabburi Al-Quran atau mengajar Al-Quran. Nah, dan di sini itu teman-teman semuanya sekarang sudah memasuki tanggal 15 Oktober 2023 ketika kajian ini dimulai. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki 2024 ya. Jadi nggak kerasa. Waktu terus berjalan dengan cepat, jadi jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Karena kalau kita lihat ya, teman-teman semuanya, nggak terasa kan sebentar lagi itu ternyata udah Oktober, November, Desember ya. Tiba-tiba udah tahun baru, tiba-tiba udah Happy New Year kata orang-orang ya. Itu menunjukkan bahwasanya hari terus bergulir dengan cepat. Di sini dalam sebuah hadis, dalam sebuah isnad ya, disebutkan hari ini dia seperti berbicara ya. Laisa yaumun min ya'ti min ayyamid dunya illa yatakallam wa yaqul. Tidak ada satupun hari di antara hari-hari dunia kecuali dia mengatakan, ya ayyuhan nasu inni yaumun jadid, wahai manusia, aku adalah hari yang baru ya. Wa ana ala ma yu'malu fiyya syahid. Dan aku terhadap apa yang dikerjakan pada diriku, itu pada hariku adalah aku menyaksikannya ya. Jadi hari itu seperti makhluk yang melihat apa sih yang orang gunakan dengan dia gitu ya. Dalam 24 jam itu orang ngapain aja sih sama dia? Apakah dia fokus misalnya orang itu apakah bekerja, beramal untuk akhiratnya, atau dia itu hanya rebahan seharian ya, begitu kira-kira. Wa inni law qad afalat syamsi lam urji' ilaikum ila yaumil qiyamah. Dan aku apabila telah tenggelam matahariku ya, maka tidak akan pernah aku dikembalikan kepada kalian sampai pada hari kiamat. Jadi kalau uang masih bisa diganti ya, masih bisa dicari, kerja masih bisa dicari. Akan tetapi yang namanya hari itu tidak akan bisa berganti. Karena sekali, anggap saja misalnya sekarang sudah malam, hari Ahad ya, udah kelar weekend. Nggak akan pernah sekalipun hari Ahad ini itu akan kembali kepada kita selamanya. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ada hari Senin. Jadi hari Ahad tanggal 15 Oktober itu nggak bisa kembali kepada kita. Sekalipun kita melihat tayangan-tayangan tentang time travel gitu ya, waktu diputar-putar itu nggak mungkin. Palingan waktu time travel itu terjadi pada hari kiamat. Ketika Allah memutar segala waktu yang kita miliki, tahun-tahun yang kita lalui, dan dilihat apa yang kita kerjakan pada saat itu ya. Terus kemudian di sini juga kata Abu Bakar bin Ayyash, ahaduhum law saqata minhu dirham la zalla yaumahu yaqul ya. Kalian itu kalau misalnya lagi jatuh uang kalian gitu ya, tercecer ataupun hilang ataupun keselip, pasti seharian itu bilang seperti ini, innalillah dhahaba dirhami. Ya ampun gitu, uangku telah hilang gitu, uangku nggak ada nih gitu, kehilangan uang gitu. Wa huwa yadhhab yaumuhu wa la yakun dhahaba yaumi ma amiltu fihi. Akan tetapi selama seharian dia tadi mengeluh uangnya hilang, sesungguhnya itu ada juga yang pergi. Apa itu? Hari dia. Tapi dia tidak mengatakan telah pergi hariku yang di dalamnya aku bisa beramal. Jadi teman-teman, manusia ini tuh diibaratkan adalah kumpulan waktu. Ketika telah pergi hari-hari kita, maka kita telah berkurang separuhnya. Jadi misalnya di sini kan ada sebanyak 25 orang. Ada orang ini yang memiliki waktu sebanyak 34 tahun. Ada yang memiliki waktu sebanyak 27 tahun. Ada yang memiliki waktu sebanyak mungkin 13 tahun, beda-beda. Jadi jangan sampai tubuh kita hilang, alias waktu kita hilang.
Karena Allah Subhanahu wa taala ketika melahirkan kita ke dunia ini ya, orang tua kita yang mengeluarkan kita dari dunia ini, itu Allah memberikan si Fulanah ini waktunya sebanyak 53 tahun. Fulanah ini waktunya kapan? 22 tahun ya. Jadi ketika kita lalai pada hari itu, hari tertentu, sesungguhnya kita sedang membuang tubuh kita yang kita di dalamnya bisa beramal. Nanti pun pada hari kiamat, Allah akan memutar balik waktu kita. Nah, jadi misalnya dalam sehari itu, diputar per tahun. Kalau misalnya di sini ada hidup selama 40 tahun, diputar kembali time travel 40 tahun. Setelah per tahun, diputar lagi per bulan. Setelah per bulan, dibuka lagi tuh hari per minggu. Per minggu dibuka lagi per hari dan per jam. Lalu kita menyaksikan seperti layar ini ya, seperti layar film. Bagaimana kita hari itu ngapain? Nah, kita menyesal pada hari itu kita nggak ngapa-ngapain, alias rebahan seharian. Nah, kita menyesal lagi kenapa hari itu kita nggak melakukan kebaikan. Coba aja aku melakukan kebaikan, aku pasti akan beruntung. Setidaknya naik nih posisi aku di akhirat ini. Dan yang ketiga, lebih menyesal lagi ketika waktu itu diisi dengan maksiat. Karena itu pertanda bertambah azab di akhirat nanti. Maka jangan sampai kita seperti ayat di surah Al-Munafikun yang dalam Allah itu menyebutkan laula an asaddaqa wa aku minas sholihin ya. Jadi coba saja aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Jadi teman-teman, saleh itu sekarang, jangan nanti ya. Kalau yang mikir aku mau jadi saleh nanti pas sudah tua gitu. Sekarang mumpung masih hidup ya. Karena bisa jadi kita tidak tua alias mati muda ya. Makanya di sini teman-teman semuanya sebisa mungkin manfaatkan waktu yang kita miliki dan tentunya sebagai sebagai pemantik ya. Pemantik tadi kita bisa produktif dengan waktu kita adalah dengan Al-Qur'an. Nah, di sini tadi kita melihat bagaimana profil Imam Ibnul Jauzi itu, beliau waktunya berkah. Karena apa? Karena tidak pernah meninggalkan wirid beliau. Jadi kalau teman-teman bingung kan, kok nggak ada ya dalil atau kayak sirah tentang murojaah? Kenapa zaman sekarang ini kita fokus murojaah, tips-tips murojaah, tips menghafal? Kenapa pada zaman dahulu itu nggak ada disebutkan ya? Jadi para ulama itu, mereka sudah hatam biasanya di usia kecil, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Nah, di usia dewasa, mereka terus murojaah. Tapi menyebutnya nggak murojaah, namanya wirid ya. Wirid itu kan kayak dibaca sedikit demi sedikit, nah dibaca pelan-pelan ya. Itu zikir mereka. Jadi banyak para ulama itu yang seharian tuh duduk aja. Duduk ngapain? Apakah main HP? Enggak, duduk buat murojaah. Jadi ada satu orang yang dia itu bilang seperti ini, kamu doain aku ya gitu ya. Kata beliau, belum bisa nih aku doain kamu, soalnya aku masih banyak nih target wirid aku, target murojaah aku ya. Jadi Masya Allah sekali ya. Betapa para ulama itu sibuk dengan murojaah mereka, tapi tidak hanya murojaah, namun mereka juga produktif tadi dengan karya-karyanya, dakwahnya, dan berbagai jenis bidang ilmunya tadi. Nah, di sini ya dalam kutipan kitab tadi itu kan kitab Hifdzul Umur, ini kitab Al-Imta' fi Hifdzil Qur'anil Karim wa Itqanihi li Dr. Zafir Jaba'an ya dari Mesir, beliau itu menyebutkan bahwasanya Inna Hifdzal Qur'anil Karim ya, mungkin teman-teman yang bisa bahasa Arab bisa membacanya ya. Sesungguhnya menghafal Quran itu adalah sebuah kemuliaan yang besar ya, yang sangat agung. Wa manzilatun jalilah ya. Jadi sebuah posisi yang begitu tinggi, posisi yang begitu istimewa. Wa hadhil manzilah la tata'atta illa liman wafaqahullahu a'anahu. Dan posisi ini tidak akan bisa mendatangi kecuali orang yang Allah berikan taufik dan Allah bantu dia. Jadi teman-teman di sini yang sedang menghafal Quran dan murojaah atau mutadabbur Al-Quran, tentunya itu nggak mungkin dengan kemampuan sendiri, tapi atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu sabar ya. Pasti Allah berikan rezeki kesabaran. Wa faqahu liluzumil Quran tiwala hayatihi. Dan Allah berikan kepadanya itu bisa membersamai Al-Quran sepanjang hidupnya. Terus beliau bilang, la adri kaifa ya'ishu muslim biduni Quran sawa'un tilawa au hifdza ya. Aku tidak paham, tidak mengerti kok bisa ada muslim yang hidup tanpa Al-Quran. Apakah tilawah maupun membaca, menghafalnya. Karena kan dulu mungkin teman-teman ada pernah baca ya, ketika seorang guru nanya kepada murid, apakah engkau atahfadzul Quran ya? Apakah engkau menghafal Quran? Kata muridnya, la. Fayaqul, maka gurunya berkata, al-mu'min al-muslim la yahfadzul Quran, fabima tan'am ya.
Bagaimana dia itu bisa menikmati kehidupan. Fabima yatakallam bi rabbih ya, ma'a rabbih. Bagaimana dia berbincang dengan Tuhannya. Kemudian apa ya, intinya itu adalah bagaimana mungkin seorang muslim yang sudah Allah berikan kepada dia Al-Qur'an ya, tapi dia tidak menghafal ataupun menjaganya. Nah, di sini kita lanjutkan. Wa kaifa yataladdalu bil hayati ba'idan anil Qur'an. Bagaimana mungkin seorang muslim itu bisa menikmati segala jenis kemewahan kehidupan di dunia ini ketika dia jauh dari Al-Qur'an ya. Bagaimana mungkin dia bisa healing, jalan-jalan kemana, ngebioskop, kemudian pokoknya ngemukbang, keliling ke luar negeri, tapi dia sendiri pun jauh dari Al-Qur'an, kata beliau. Wa kaifa ya'nas bin nas wa la ya'nas bi kalami rabbin nas. Bagaimana mungkin dia berbestian dengan manusia, namun dia tidak bestian dengan perkataannya Tuhannya manusia, yaitu Al-Qur'an. Wa kaifa yahris ala qiraati wa hifdzi kalamil bashar wa ya'rid aw yatahawan fi qiraati wa hifdzi kalami rabbil bashar ya. Bagaimana mungkin dia begitu sangat menjaga sekali perkataannya manusia, perkataannya netizen, tapi dia justru meremehkan atau tidak memandulikan perkataannya Tuhannya manusia. Lakin hadil asilah tatalasya indama tuqra qaulullah ta'ala, akan tetapi pertanyaan ini tuh terjawab ketika dibacakan Al-Qur'an. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim ya. Dia merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, privilege yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Jadi kita lihat kenapa tidak semua orang mampu menghafal Qur'an. Apakah profesor ya, doktor, kemudian presiden, menteri, itu kenapa nggak semuanya bisa menghafal Quran? Kenapa kadang-kadang orang-orang yang biasa bisa menghafal Quran, tapi juga ada orang yang hebat, yang sibuk bisa menghafal Quran. Itu kenapa? Karena merupakan fadilah atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi teman-teman yang sudah khatam 30 juz, jangan bilang itu kemampuan kita, tapi bilanglah hadza min fadli rabbi. Ini adalah keistimewaan atau fadilah dari Tuhanku. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki sifat takabur. Karena Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita mampu menghafal Quran itu karena izin Allah Subhanahu wa taala dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna nas'alullaha min wasi'i fadlihi wa karimi judihi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan menjadi golongan-golongan orang yang menjaga Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Terus beliau melanjutkan inna hifdzal Qur'an wa ta'ahudahu wa tadabbur fihi wa tafahumahu wa masyru'ul umur al-hakiki. Nah, sebenarnya teman-teman, ada 4 poin inilah yang menjadi kunci kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Tidak hanya menghafal, murojaah, tasmi' ujian, tapi pertama, kita mengusahakan menghafal Al-Qur'an. Yang kedua, kita rutin bersama dengannya. Jangan sampai kita misalnya hari ini sama Quran, besok absen, besok enggak, besok bolos gitu ya. Kita mungkin bisa bilang seperti ini sama Al-Qur'an. Al-Qur'an nanti ya aku menghafalmu, nanti ya aku murojaah gitu. Kamu kan bisa dikesampingkan. Al-Qur'an akan balik bilang seperti ini, boleh nanti ya, tapi kamu belum tahu nih. Kamu bisa jadi tidak mendapatkan keberkahanku yang sebenarnya ketika engkau mendahulukanku, aku akan memberkahi seluruh urusanmu ya, kata Al-Qur'an. Jadi memang seseorang yang akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an itu butuh beberapa poin. Pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu dia berusaha tadi menghafal Quran. Setelah itu dia rutin ta'ahud ya. Ahdan tuh kayak janji. Janji itu kan harus terus terikat. Jadi janji itu memang ahdan itu kan ikatan. Nah, maka sebisa mungkin kita terus terikat sama Al-Qur'an. Apakah dalam sehari itu berapa waktu yang kita berikan untuk Al-Qur'an? Jangan sampai kita melepas ikatan Al-Qur'an tadi sehingga kita tidak sedikit pun membaca Al-Qur'an. Kemudian juga tadabbur fihi dan berusaha mentadaburinya. Karena kadang-kadang kita ngerasain kok aku udah sama hafal tapi aku nggak ngerasa vibes Quran ya gitu, nggak ngerasa kelezatan Al-Qur'an ya gitu ya. Bisa jadi gara-gara dia itu kurang tadabbur ya. Wallahu a'lam. Serta watafahumahu. Kita berusaha memahami isi Al-Qur'an. Yang namanya Al-Qur'an kan kalamullah. Pernah nggak sih kita berusaha memahami apa isi makna dari perkataan Allah tadi? Apakah kita berusaha memahami maksud Allah yang Allah inginkan dari Al-Qur'an? Sama kalau kayak kita ada yang ngomong, maksudnya gimana? Boleh jelaskan lagi biar saya paham? Nah, begitu juga. Ketika kita membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an, itu kita perlu bertanya, maksud ayat ini gimana ya? Kok aku belum paham ya? Apa sih tujuan Allah menurunkan ayat ini kepada kita ya? Jadi kita harus bertanya, supaya apa? Supaya sampai tujuan Allah tadi menurunkan ayat tertentu kepada kita.
Jangan sampai kita hanya membaca seperti tekstual saja, baca ngaji gitu ya. Tapi kita tidak berusaha memahami apa sih pesan yang Allah berikan di dalam ayat tadi. Karena kalau misalnya nggak sampai pesan tadi dan kita nggak memahaminya, maka sesungguhnya kita tidak bisa mendapatkan tujuan inti dari Al-Quran tersebut. Itulah sebenarnya teman-teman yang menjadi salah satu kunci keberkahan Al-Quran. Kenapa? Karena kita paham apa sih yang Allah inginkan dari Al-Quran tadi. Apa sih pesan Allah? Apa sih maksud dari cerita yang Allah berikan di dalam Al-Quran tadi. Nah, jadi intinya teman-teman setelah ini, mari berusaha mentadabburi Al-Quran, memahami apa isi Al-Quran tadi. Apakah dari tafsir, tadabbur, atau kita pribadi untuk berusaha memahami isi Al-Quran. Nah, ketika telah kita berikan tadi semua hak-hak Al-Quran, kita usahakan tadi berusaha menghafalnya, rutin bersamanya, mentadabburinya, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah Al-Quran akan berfungsi di 3 posisi, di 3 alam. Pertama adalah ladzatul wujud. Al-Quran itu nikmat dari berbagai bentuk. Apakah kita dengarkan tilawah Qurannya, kita bikin kaligrafi, tasmi'nya, murojaahnya, MHQ-nya, kemudian kajiannya, tadabburnya, itu kan terasa nikmat ya. Kalau coklat diapain aja enak, belum tentu. Jadi kadang coklat mungkin enak buat dijadikan minuman, cemilan, tapi enak digabung sama cabai kan, pasti nggak enak ya. Nah, tapi Al-Quran itu diapain pun enak. Jadi apakah kita tasmi'kan, kita tulis Al-Quran tadi, kita bikin kajian, kita tadabbur, itu selalu nikmat. Karena ngebahas apa? Karena ngebahas Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, wa unsul abdi fi qabrihi, dan sahabat seorang hamba di kuburannya. Kita kan tahu di kuburan nanti sendirian. Nah, maka dari sekarang kita harus nyari besti yang nemenin kita. Sekalipun kita bawa lampu Philips atau bawa HP ke kuburan, itu akan ada fase lampu itu mati, baterai HP habis. Jadi kita kan nggak bisa lagi ngecas. Sekalipun kita bawa ke dalam alam kubur, itu pasti beda alam. Beda alam barzah soalnya, udah ganti alam. Jadi walaupun masih di dunia, kita itu kuburan kita, tapi kita sudah memasuki alam kedua, alam barzah ya. Alam sebelum akhirat. Jadi teman-teman, sekalipun misalnya nih, ada dalam di Palestina misalnya, mereka ada yang karena pada syahid gitu ya, banyak korban-korbannya, mereka dikumpulkan dalam satu kuburan gitu ya. Jadi kayak kuburan akbar gitu ya, kuburan jamaah gitu ya, kuburan bersama. Nah, sekalipun satu kuburan, mereka tuh nggak jadi sama-sama dihisap bersamaan gitu ya. Nggak yang nanya, kamu tadi ditanya apa sama malaikat ini gitu ya. Enggak, tapi mereka tuh pasti beda alam. Allah bikin ada masing-masing orang tuh punya masing-masing alam barzahnya sendiri. Walaupun di satu lokasi. Nah, begitupun kita ketika nanti di kuburan yang begitu lama waktunya ya. Bayangkan kita hanya hidup di dunia ini mungkin hanya puluhan tahun, tapi di kuburan ratusan tahun, ribuan tahun ya. Kita lihat aja lah gampangnya, seperti para ulama yang meninggal di usia atau meninggal di tahun 570-an atau 1000 Masehi, sekarang udah 2023. Sudah berlalu berapa? 1000 tahun nih. Sudah berlalu 1000 tahun ya. Makanya kita melihat bahwasanya dunia ini memang sebentar aja, tapi akhirat itu alam barzah lama, lebih lama lagi nanti di akhirat. Jadi teman-teman jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita yang sebentar ini ya. Karena yang namanya dunia itu darul amal, dan akhirat itu darul jaza, tempat Allah berikan balasan. Serta terakhir itu wasyafi' lahu fi yaumi ardihi. Kita pastinya sudah ketakutan membayangkan bagaimana nanti akhirat Allah akan memampangkan segala keburukan kita, segala aib kita, segala kebusukan kita, segala rahasia kita di hadapan manusia lainnya. Maka kita butuh yang namanya penolong kita. Kita butuh topangan, yaitu Al-Quran tadi ya. Maka ketika kita berusaha membesami Al-Quran selama di dunia, dia akan memberkahi seluruh urusan kita di dunia, alam barzah maupun nanti di akhirat kelak. Nah, di sini ada ya pemahaman yang perlu teman-teman miliki terkait para penghafal Quran. Yang pertama adalah tidak ada hafalan yang lancar tanpa murojaah yang rutin ya. Karena kalau di sini itu misalnya kita ngerasa aku sudah berusaha menghafal, kemudian tapi kok nggak ada progres, kok nggak ada yang didapatkan ya. Jadi bersabarlah, karena sebenarnya penghafal Quran itu memang dia tidak bisa langsung lancar. Pasti melalui bertahun-tahun atau masa yang panjang ya. Dan juga tadi di sini poin kedua itu, setiap penghafal Quran melalui fase panjang untuk melancarkan dan hafalannya. Jadi bagi yang sedang berjuang saat ini, insya Allah itu Allah berikan keberkahan tanpa kita sadari. Nah, misalnya dulu saya itu ketika sudah khatam, itu murojaah gitu ya.
Terus kemudian lewat tadi Indonesia Murojaah itu kan dapat hadiah umroh bagi yang menang gitu ya. Saya bilang gini sama Umi, Allah pengen umroh nih gitu ya, jalur Al-Quran. Tapi ngerasa nggak yakin akibat apa? Akibat orang-orang tuh pada lancar-lancar ya. Tapi nggak pernah patah semangat terus hadir ke Tangerang buat dulu murojaah gitu tengah walaupun harusnya weekend itu buat istirahat, tapi istirahatnya sama Al-Quran. Nah, setelah itu dalam program terakhir itu ada tasmi' ya. Ada teman saya itu namanya Feni sama saya lupa satu lagi namanya. Beliau itu berhasil tasmi' 30 juz. Nah, saya ketika itu bertasmi' sebanyak 16 atau 17 juz ya. Jadi belum sempurna usaha saya gitu, belum sempurna kemampuan saya. Tapi mungkin Allah melihat mujahadah. Jadi alhamdulillahnya jadi posisi tertinggi yang ketiga. Jadi yang 2 itu udah khatam, maksudnya tasmi' 30 juz. Saya ketika itu baru mampu tasmi' 17 juz karena mungkin emang hafalan yang kurang lancar juga dan udah kelelahan ya, capek banget ketika itu. Nah, tapi karena tadi ya Allah itu mungkin tidak menunggu saya itu khatam 30 juz dulu lancarnya ya, kelancarannya, tapi udah ngeliat bagaimana usahanya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa pergi umroh ketika Ramadan. Dan itu kita itikaf di sana ya. Jadi lebaran di sana. Dan tentu sama semuanya ya fasilitasnya ya. Juara 1, juara 2, juara 3 sama aja diberikan fasilitas umrohnya. Itulah saya merasakan bahwasanya Masya Allah ya, ternyata memang ketika kita bermujahadah, bersungguh-sungguh bersama Al-Quran itu kita merasakan berkahnya. Termasuk berkahnya adalah diantaranya kita ke Baitullah, ketemu Allah ya di rumahnya ya, ke Ka'bah ya. Jadi tentunya ketika kita berusaha bermujahadah butuh yang namanya as-sabru, butuh kesabaran, ad-dumu'u, tangis ya, jadi nangis, capek, lelah gitu ya. Wah, habis itu al-malu, butuh duit, kemana-mana butuh duit kan, pergi gitu ya, udah melelahkan. Tapi Masya Allah ketika itu saya merasakan berkahnya Al-Quran ya. Jadi maka teman-teman semuanya juga poin selanjutnya ya, tadi sedikit cerita tentang berkahnya Al-Quran yang saya sampaikan. Sebaiknya jangan pernah menghafal Quran instan ya. Menghafal instan itu bukan sehari hafal 3 juz itu instan, tapi menghafal buru-buru tanpa memperhatikan kaidah tajwidnya, atau nggak pernah disetorin ulang, atau kita menghafal tapi nggak disambungkan Al-Quran tadi lagi ya. Jadi Al-Quran itu ada 3 jenis cara kita interaksi dengannya. Pertama adalah menghafal, al-hifdzu. Yang kedua adalah al-murojaah, mengulang. Yang ketiga itu namanya rabtul ayat ya, menyambungkan ayat. Seringnya orang itu ketika sudah hafal, dia menghafal lagi yang baru. Dan dia lupa menyambungkan per halaman. Sehingga nanti ketika tasmi ataupun ujian itu dia lupa apa halaman selanjutnya. Nah, sebentar ya, saya izin minum dulu. Nah, di sini kemudian juga bagi penghafal Quran, jangan jadikan mungkin sebagai tujuan. Jadi, tapi milikilah konsistensi bersama dengan Al-Quran. Karena kalau kita fokuskan kapan aku mungkin ya, kebanyakan mikir tapi kita nggak gerak-gerak, akhirnya kita jadi malah nggak ngafal-ngafal Quran. Jadi bahkan di antara bentuk gangguan setan adalah membuat kita itu kehilangan fokus utama kita. Setan menjadikan dunia sebagai tujuan kita, sehingga kita lupakan tujuan akhirat kita. Jadi kalau kata setan, ngapain kamu merojaah kalau lancar-lancar? Ngapain merojaah tiap tes salah mulu ya? Sehingga kita jadi nggak bersemangat. Padahal sebenarnya setiap huruf yang kita baca itu akan menghasilkan keberkahan, akan menghasilkan pahala ya. Itu yang kita cari. Bukanlah sebagai tentunya di sini itu ketika teman-teman terus konsisten berusaha, insya Allah itu Allah berikan nanti mungkin bertahun kemudian itu kelancaran. Saya kan juga cukup lama gitu ya. Ya Allah kapan ya lancar ya Allah ya gitu ya. Tapi sampai ke titik saya tuh ya udahlah yang penting merojaah terus menerus gitu. Yang penting merojaah ya. Sampai saya tuh kerasa titik dulu justru kan susah ya, kok sekarang lancar ya gitu. Dulu kan aku nggak bisa jawab soal ini, kok sekarang bisa kejawab ya gitu. Dulu kan orang baca ini saya nggak nyambung, kok sekarang bisa nyambung ya gitu. Jadi baru ngeh setelah bertahun-tahun perjuangan itu kerasa Allah berikan kemudahan itu di masa depan. Makanya teman-teman semuanya jangan pernah lelah membersamai Al-Quran, karena padanya banyak sekali kemuliaan dan juga pahala serta keberkahan.
Terus juga ini memang sedikit slide tentang membahas nasihat bagi penghafal Quran ya. Tiap orang punya cara sendiri dalam melancarkan hafalan Qur'annya, maka jangan terpaku pada cara orang-orang lain. Kadang-kadang kita fokus ikut banyak kajian, Ustadz ini bagaimana murojaahnya, Ustadz ini bagaimana murojaahnya. Kita merasa ketika mengikuti cara mereka, kita akan berhasil. Namun ternyata di diri kita sendiri pun kita masih nggak istiqomah sama cara mereka. Sehingga akhirnya caranya gagal bagi kita ya. Dan kita ngerasa nggak mempan cara itu sama aku ya. Padahal kita sendirilah yang tidak menggunakan dia sebagaimana arahan para asatidz kita yang memberikan kita arahan untuk menghafal ataupun murojaah. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat apa kesehariannya, kesibukannya, amanahnya, dan bisa dibagi kapan waktu yang tepat untuk menghafal, untuk murojaah itu kapan gitu ya. Kalau saya itu menghafal pagi ya, murojaah antara asar atau maghrib lah, maghrib isya. Ya karena pasti itu terus waktunya kan, kalau nggak pagi, siang, maghrib isya tuh tahajud. Karena siang kita kan emang semuanya pada sibuk, apakah kuliah, kerja, atau bisnis ya. Terus juga sebisa mungkin teman-teman memiliki buku khusus untuk menghafal Quran. Biar apa? Biar kedata. Sebagaimana kita ngedata yang namanya keuangan kita, maka sebisa mungkin data juga lah hafalan kita. Biar teman-teman bisa melihat melihat gambaran bagaimana progres Quran teman-teman. Karena kalau teman-teman sibuk menghafal murojaah terus nggak ditulis, teman-teman nggak ketahuan gimana yang capaiannya, bagaimana ujiannya. Jadi kita ngerasa nggak punya apa-apa ya. Tapi kalau didata insya Allah jadi bisa dapat gambaran bagaimana gambaran hafalan masing-masing. Nah, dan di sini ya, apa sih bentuk keberkahan Al-Qur'an ya? Sini dari nasihatnya para ulama, ma khalatal Qur'an syai'an illa barakahu ya. Tidak ada satupun yang dicampuri oleh Al-Qur'an ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an kecuali akan diberkahi oleh Al-Qur'an tersebut ya. Jadi sebenarnya bukan Al-Qur'an yang memberikan keberkahan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi kehidupan kita lewat Al-Qur'an tadi. Nah, apa saja itu ya? Sihatuka, kesehatanmu, maluka, hartamu, amaluka, pekerjaanmu, waktuka, waktumu, usratuka, keluargamu, umruka, usiamu, satasy'uru bil barakah tadubbu fi hayatika kullama ja'alta lil Qur'an nasiban min yaumika. Engkau akan merasakan keberkahan yang meliputi kehidupanmu setiap engkau menjadikan Al-Qur'an itu mendapatkan bagian dalam kehidupan dalam sehari-harimu. Alias di sini itu kita dalam sehari itu terus berusaha mengisi waktu kita itu dengan Al-Qur'an, maka insya Allah dia akan memberikan keberkahan bagi kesehatan kita, harta kita, kemudian juga pekerjaan kita, waktu kita, dan juga keluarga kita serta usia kita. Dan di sini summa innaka la tazalu bi khairin ma dumta ma'al Qur'an. Dan sesungguhnya engkau akan baik-baik saja selama engkau bersama dengan Al-Qur'an. Saya merasakan begitu. Ketika lagi sibuk kemudian enggak murojaah atau menghafal ya. Terus sakit, kemudian sakit itu kan kita makin tepar ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dulu di Sudan. Sempat sampai saya tuh nggak bisa bicara karena kena tipes. Kemudian juga nggak bisa megang Quran, nggak bisa murojaah. Apalagi saya juga bukan tipe yang dengerin tidur itu sama dengerin murotal, karena kalau tidur tuh harus tenang gitu ya. Jadi karena kalau dengerin murotal jadi ikut murojaah terus, jadi nggak bisa. Tapi ternyata ketika nggak megang Quran atau nggak murojaah, itu makin futur, makin sedih, makin baper diri gitu ya. Sehingga lama-kelamaan ketika lagi sakit sambil berbaring itulah megang Quran sedikit demi sedikit murojaah berapa ayat dalam sehari atau berapa halaman. Karena tiap bentar tuh ketiduran gitu ya, lelah karena perutnya sakit kan. Kena tipes tadi ya. Tapi Masya Allahnya jadi perlahan sembuh. Sehingga saya merasakan, sekalipun kita sakit, jangan pernah sekalipun ninggalin Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu syifa. Ketika sakit kan kita ngerasa emang gak berdaya, baper, sedih gitu ya. Justru disitulah kita butuh Al-Quran. Karena manusia pun sekalipun ngejenguk kita, ngurusin kita itu nggak akan bisa memenuhi kesedihan hati kita ketika kita lagi sakit ya. Itu hanya bisa diisi oleh Al-Quran ya. Kemudian sehingga saya merasakan alhamdulillah kadang-kadang lelah, capek gitu ya, capek maksudnya banyak urusan, kerjaan amanah gitu ya, kuliah, mengajar, banyak hal gitu, tapi alhamdulillah sehat ya. Karena ngerasanya berkah Al-Quran, jadi ngerasa dapat energi yang berlipat dari Al-Quran tadi ya. Jadi walaupun misalnya kemana-mana gitu, tapi bisa tetap bisa tetap on fire gitu. Gara-gara apa? Gara-gara emang ada berkahnya Al-Quran tadi. Tapi kalau nggak ada Al-Quran itu loyo, nggak semangat, tiba-tiba tubuh melemah. Sampai coba teman-teman rasakan ya,
bagaimana Al-Quran itu terinternalisasi dalam diri kita. Saya ulangi ya, sebisa mungkin usahakan bagi penghafal Quran itu menjadikan Al-Quran terinternalisasi ke dalam diri kita, alias menyatu dengan diri kita. Kalau udah menyatu tuh udah bestie banget lah gitu ya, udah soulmate banget lah gitu. Misalnya mungkin teman-teman bisa ngerasain ya, saya tuh bisa ngerasain kalau perut nggak enak. Jadi kan manusia itu ketika kondisi dia lagi lemah, maka akan menyerang titik lemah di tubuh dia ketika dia lagi tidak fit. Jadi dulu itu pernah ketika lagi di Jakarta gitu ya, perut saya tuh nggak enak banget ya, karena tadi agak lemah di perut ya, karena golongan darah O itu, jadi agak lemah di perut ya. Sehingga saya ngerasa kenapa saya sakit perut ya, maksudnya kok kayak nggak enak perutnya gitu. Jadi murojaah 1 juz, terasa baikan, tapi masih kerasa sakit. Kemudian murojaah 2 juz, masih agak kurang nih, pas 3 juz murojaah, alhamdulillah kembali sembuh ya. Jadi kalau tubuh lagi lemah, itu gara-gara kurang Al-Qur'annya gitu. Karena kadang-kadang kita ngelihat kita makan banyak-banyak pun, minum banyak-banyak pun, apakah bikin kita berenergi? Belum tentu ya. Karena sebenarnya kita punya mesin yang utama itu hati kita. Jadi kerasa banget kalau udah sama Quran tuh ya. Apakah murojaah atau menghafal atau halaqah Quran itu kerasa banget penuh dengan energinya. Kemudian harta juga ya, harta. Ya, alhamdulillah misalnya bagi para penghafal Quran atau ahlul Quran itu kerasa banget dia nggak akan pernah kekurangan. Jadi cukup ya, nggak mesti berlebihan kayak sultan, tapi nggak akan kekurangan. Misalnya aja kayak udah ada aja tuh bantuan ya, ada aja keberkahan. Kerasa banget kemana-mana tuh kadang dapat banyak makanan gitu ya. Atau jadi dulu tuh di kos itu di Jakarta pas lagi di Live itu teman-teman bilang, Erda kok sama kamu nih kita kos kita selalu ada banyak makanan ya gitu. Entah orang ngirimin, entah saya yang bawa pulang makanan gitu ya. Jadi intinya suka ada makanan gitu, full makanan ya. Jadi kerasa tersedia selalu snack di rumah, insya Allah. Kemudian pekerjaanmu ya. Pekerjaan ini tentunya penghafal Quran itu tadi ketika dia membaca Al-Quran akan membuat kebuka akal dia yang nggak dimiliki sama orang lain itu. Jadi emang kita tuh kan punya otak ya, otak yang sebenarnya itu otak yang ini luar biasa kalau kita manfaatkan. Tapi otak ini kan terpisah-pisah. Dia tuh butuh yang namanya tuh pengait-pengait antar sel tadi kan, antar benang-benang otak tadi itu. Nah Al-Quran dia akan menggabungkan sel-sel tadi sehingga menjadi kesatuan, sehingga bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Makanya kalau kita tadi setelah mendahulukan Al-Quran, kemudian bekerja, itu insya Allah gercep, kelar dengan cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang bahkan guru saya tuh nyebut seperti ini, saya kadang kalau lagi bikin tesis itu nggak bisa, saya murojaah dulu. Sudah murojaah, kebuka semua akal gitu ya, kebuka semua ide-ide. Saya pun sering ketika habis murojaah itu kebuka semua ide-ide gitu ya, terus kemudian jadi cepat gitu kerjaannya gitu. Jadi kita waktu itu tetap sama, misalnya waktu 1 jam. Tapi ketika kita mendahulukan Al-Quran, maka kita bisa memangkas waktu tadi. Seperti ini, seperti pekerjaan yang harusnya dikelarkan dalam waktu 3 jam, itu bisa kelar dalam waktu setengah jam. Akibat apa? Akibat tadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik saya itu pernah cerita ya, beliau juga menghafal Quran. Jadi waktu itu terlambat bangun. Jadi ketiduran gitu ya jam 8. Harusnya mereka rapat organisasi. Nah, tapi karena beliau itu capek ketiduran, sehingga orangnya tuh teman-temannya tuh kayak calling dia. Mana nih kamu Faruk ya? Kok nggak ada, kita mau rapat nih, ada tugas gitu kan. Ketika dia bangun, baru ngeh kan, ya ampun aku ketiduran gitu. Akhirnya dia murojaah dulu. Setelah murojaah, dia bikin tugasnya kelar dalam waktu setengah jam. Yang teman-temannya tuh nggak bisa bikin itu dalam waktu 3 jam, dan mereka semua itu nggak menyelesaikannya gitu. Alias ternyata bahkan pekerjaan 3 orang itu pun bisa kelar sama 1 orang. Akibat apa? Akibat tadi telah mendahulukan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar mula kita dalam beramal ya. Kemudian juga usianya. Usia di sini itu bagaimana? Apakah usianya makin panjang? Enggak ya. Tapi usianya itu bermanfaat, berkah ya. Ada para ulama itu yang mereka itu punya usia cuma 42 tahun. Seperti Imam Nawawi. Nah, tapi Masya Allah karyanya ribuan. Sampai sekarang kita bisa rasakan diantaranya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ya. Masya Allah ya. Usia cuma 42 tahun, tapi beliau begitu produktif. Nah, sama tadi seperti Imam Ibnu Jauzi itu. Seingat anak, usianya pun juga nggak begitu banyak ya. Atau berapa ya. Tapi beliau itu begitu produktif sekali dengan usianya. Ada orang yang usianya sudah begitu besar, sudah begitu tua, tapi nggak ada apa-apa yang dihasilkan dari untuk kebermanfaatannya. Kita kan perlu memiliki sebuah prinsip.
usiaku ini tidak hanya untuk diriku ataupun keluargaku, tapi sebisa mungkin aku nisbahkan, aku wakafkan untuk umat Islam ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika dihisab pada hari kiamat, aku bisa menjawab, tubuhku ini Allah telah aku berikan untuk dakwah ya, untuk belajar ya. Jadi kita bisa dengan bangga mengatakan hal itu tadi. Maka sebisa mungkin ketika punya umur ya, masih hidup alias gitu ya, sebisa mungkin manfaatkan untuk diri kita pribadi, keluarga, dan juga umat Islam ini ya, teman-teman semuanya. Makanya insya Allah orang-orang yang seharinya itu tanpa ada Al-Quran gitu, biasanya tuh terasa kosong hampa. Jadi walaupun dia itu bekerja, menghasilkan uang, kemudian bermuamalah, tapi terasa kosong, nggak ada arti apa-apa. Tapi cobalah ya, teman-teman di pagi hari itu udah baca Quran dulu walaupun sedikit aja. Pagi itu kan emang berat ya. Entah kita ngantuk, entah kita tuh pengen ngapa-ngapain. Sehingga kita merasa Al-Quran itu memberatkan kita. Makanya itu kan gangguan dari setan yang bikin kita itu memang nggak mau baca Quran. Makanya Allah bilang wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Jadi kalau kalian diganggu sama setan itu harus berista'awudz deh. Jadi kalau kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu adalah nama setan yang terkutuk. Maksudnya kan kalau artinya setan yang terkutuk. Ternyata di tafsir lain, ar-rajim itu adalah klannya setan yang paling keji, yang bikin kita tuh memang nggak mau baca Quran. Jadi di antara bentuknya adalah, di antara bentuk gangguan setan ketika kita baca Quran adalah, pertama, kita baca Quran, pengen segera nutup Quran. Baru 1 halaman, udah langsung mau ditutup Qurannya. Maksudul Adin kan. Yang kedua, ketika kita baca Quran, kita nggak bisa memahami isi Al-Quran. Alias kita kemana-mana melayang-layang, mikirin check out, mikirin doi, mikirin kerjaan itu. Jadi kita tuh sama Quran, tapi kita nggak membaca Al-Quran dengan hati kita. Nah, terus yang ketiga, terhalangnya hidayah dari kita akibat gangguan setan. Harusnya ketika kita baca Al-Quran itu, dia berfungsi menerangi hati kita. Tapi kenapa ya tadi kita pas baca Quran kok nggak kerasa ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan? Itu akibat gangguan setan yang membuat kita nggak mendapatkan hidayahnya Al-Quran. Makanya teman-teman semuanya, ketika berta'awudz itu usahakanlah dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya ketika kita baca Quran walaupun nggak banyak, itu emang benar-benar ngefek kita. Efek dari ketenangannya, obatnya, kemudian juga keberkahannya gitu ya. Karena bisa jadi ada orang-orang yang ngerasa nggak dapat keberkahan Al-Quran, bisa jadi itu akibat dia ketika baca Quran pun lalai hatinya. Jadi nggak sama Quran gitu, nggak di depan Quran hatinya. Nah, di antara lainnya gitu ya, insya Allah teman-teman yang senantiasa bersama dengan Al-Quran itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya keluarga Allah, pasti Allah berusaha menjaganya ya, ahlullahi wa khasatuh. Dan alhamdulillah saya sering merasakan dapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah pergi kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang kan orang-orang mau ngejahatin kita gitu. Tapi alhamdulillah gitu, Allah selamatkan. Banyak sekali kasus ya, cerita-cerita. Terasa zikrullah itu membuat kita itu menjadi aman ya. Walaupun kita nggak punya ilmu hitam ya, tapi kita punya ilmu Al-Quran ya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga yang kedua, doa-doa dikabulkan tanpa disadari ya. Dalam hadis, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilina minhum wa fadlu kalamillahi ala kalamin nasi ka fadlillahi ala khalqihi. Siapa yang sibuk baca Quran sampai-sampai dia nggak sempat lagi meminta request apa yang dia butuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kepada dia yang lebih baik, lebih keren, lebih oke dibandingkan yang diminta sama mereka yang berdoa. Jadi misalnya kan kata, lagi ngapain? Ente kata Allah kan, lagi merojah ya Allah. Ya udah deh kalau gitu, semua orang yang berdoa di sini nih aku berikan juga untuk kamu yang dia inginkan gitu ya. Karena kita membuat Allah mencintai kita. Jadi ketika teman-teman tadi membaca Quran, sesungguhnya teman-teman sedang menambah cinta Allah kepada kita ya. Semakin terbangun korelasi kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, biar bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah dekat, pasti banyak dapat hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk diantaranya doa-doa kita dikabulkan tanpa disadari. Dan ini sering terjadi ya. Kadang-kadang baru ngebatin udah dapet gitu ya. Kadang-kadang ngebatin pengen ini tiba-tiba datang. Kan kita nggak sempat bilang sama orang, tapi datang gitu barang-barang yang kita inginkan ya. Karena ngebatin di hati itu bukan marah ya, tapi ngebatin pengen ini ya Allah gitu ya. Tiba-tiba ada. Padahal nggak sempat juga didoakan. Tapi itulah ngerasanya Masya Allah sekali,
yang kita inginkan di hati itu Allah hadirkan langsung dan kerasa memang benar janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman semuanya ada satu hal yang teman-teman perlu miliki untuk mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Apa itu? Keimanan. Makanya dalam Al-Baqarah itu disebutkan alladzina yu'minuna bil kitabi. Jadi orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Jadi kita itu kan ngerasanya beneran nggak sih Al-Quran ini beneran kasih kita keberkahan ya. Jadi keraguan itulah yang membuat kita itu nggak mendapatkan keberkahan Al-Quran. Harusnya ketika telah menjadi Al-Quran, maksudnya kita bersama dengan Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan biasanya orang-orang yang tidak mendapatkan atau merasa kering dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi karena dia emang kurang mengimani rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Saya sering ngetes ya, dan saya sering meyakini bahwasanya memang setiap kita membaca Al-Quran itu butuh kekuatan akidah. Kita kan ngerasa berat nih, yang namanya bekerja, yang namanya muraji'ah, menghafal. Bisa nih sebenarnya waktu baca Al-Quran ini buat ngerjain apa gitu, kelar juga. Kalau Al-Quran ini kayak ngabisin waktu ya. Itulah dosa kita sebagai penghafal Quran. Kita merasa Al-Quran itu adalah menghabiskan waktu kita. Padahal sebenarnya dia akan memberkahi waktu kita. Jadi saya sering itu, misalnya ketika lagi dulu itu, dalam perjalanan Solo Padang, Padang Solo itu udah nggak ada lagi yang namanya bus ke Solo. Sedangkan saya di tepi jalan, dan nggak ada orang gitu ya, sendirian waktu itu. Terus doa, ya Allah, insya Allah ya Allah sebentar lagi akan datang mobil gitu ya. Terus kira-kira ya Allah sebentar lagi Allah insya Allah yakin 10 menit lagi Allah gitu datangnya mobil gitu. Tiba-tiba datang, pas banget di waktu saya itu melihat jam. Jadi memang sebenarnya adalah kita itu butuh terlebih dahulu itu keimanan terhadap Al-Quran. Keimanan kita meyakini bahwasanya memang dia itu penuh dengan keberkahan. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu kita dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh kebahagiaan. Ya Allah, inilah yang insya Allah akan membuat aku itu dalam kondisi penuh dengan keimanan, keberkahan. Jadi tidak hanya dibaca saja, tapi bagaimana teman-teman ketika tadi telah berta'awudz, telah membaca basmalah, teman-teman itu menghadirkan keimanan di hati dan di jiwa bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini tidak akan membuat kita itu menjadi pribadi yang lalai. Tidak akan menghilangkan semua waktu kita, tapi justru akan memberkahi waktu kita. Insya Allah, ketika teman-teman yakin tadi, Allah mengatakan, Anna inna zanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku ya. Jadi emang insya Allah, Allah akan merealisasikan segala prasangka baik kita. Tapi butuh syarat di awal. Apa itu tadi? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga insya Allah ya bagi para penghafal Quran akan menjauhkannya dari maksiat ya. Soalnya baru dia bermaksiat, tiba-tiba hafalan hilang. Nggak bisa nih kalau gitu, jadi keinget terus ya. Itulah bentuk sebenarnya kita terjaga ya, dari segala maksiat tadi. Dan juga insya Allah sebagai jalan membersihkan jiwa dan jalan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dalam surat Asy-Syams itu Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang senantiasa menyucikan jiwanya. Apakah tadi dengan Al-Quran, apakah tadi dengan bertaubat ya. Jadi kan penghafal Quran itu kan hati dia itu insya Allah senantiasa bersih. Kenapa? Baru aja mau ngegibah, baru aja mau kesel, marah, dendam, dengki, tiba-tiba ketika ngaji hilang, gitu. Dibersihkan. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya kita mau marah pun nggak jadi, nggak udah keburu bersih di hati kita. Makanya teman-teman yang punya penyakit hati, sebisa mungkin perbanyaklah disembuhkan dengan Al-Quran tadi ya. Dan juga sebagai pintu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta terakhir ya, pasti sebenarnya di sini banyak sekali yang kita dapatkan dari keberkahan Al-Quran. Mungkin teman-teman yang sebanyak 21 orang ini sudah punya banyak cerita juga ya, pengalaman. Bagaimana mungkin teman-teman mengalami yang namanya Al-Quran itu adalah bantuan kepada kita. Al-Quran membuat kita itu merasakan banyak sekali kebahagiaan ya. Walaupun nggak ditulis satu persatu ya, tapi saya meyakini teman-teman semuanya sudah merasakan keberkahan Al-Quran, insya Allah. Dan yang paling penting adalah bagaimana ketika bersama dengan Al-Quran tadi, insya Allah teman-teman menjadi pribadi yang produktif dalam sisi kebaikan. Seperti tadi yang dialami oleh Imam Ibnu Jauzi tadi ya. Saya menghadirkan tokoh tadi supaya menjadi gambaran bahwasanya keberkahan Al-Quran itu bukan hal palsu, bukan hal yang menipu atau cuman ada-ada saja, tapi itu nyata. Itulah yang sebenarnya para sahabat kita alami. Kenapa mereka begitu hebat, luar biasa. Udah di siang hari berjihad, gitu ya, menyuruh orang masuk Islam, ekspansi ke berbagai negara. Tapi masih bisa juga mereka itu kayak mengurus politik,
mengurus yang namanya kayak ekonomi, masyarakat, mengurus yang namanya tadi belajar ilmu fikih, hadis, tafsir, astronomi, kedokteran, obat-obatan gitu ya. Itu berkat apa? Berkat mereka telah mendahulukan Al-Qur'an di awal waktu mereka. Kapan awal waktu mereka? Ketika lagi tahajud ya. Jadi emang Masya Allah sekali penghafal Quran itu kunci utama ya. Apa namanya tuh kayak start mereka itu ya. Garis awal mereka itu bisa dapatin keberkahan Al-Qur'an itu ketika membaca Al-Qur'an ketika lagi tahajud. Ya teman-teman bisa melihat bahwasanya para sahabat itu dikenal dengan lama tahajudnya. Baca An-Nisa, Al-Maidah gitu ya. Rasulullah lama tahajudnya. Nah, itu dia. Mereka berkah hidupnya tadi karena lama tahajudnya. Kenapa lama tahajud? Karena baca Al-Qur'an dalam tahajud. Jadi teman-teman semuanya, di sini yang berusaha mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, berusahalah mengikuti paling tidak sedikit saja dari yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana mereka? Mereka mengisi malam mereka dengan tahajud dan membaca Al-Qur'an. Makanya dalam ini surah Al-Isra ya disebutkan bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu ketika dibaca pada masa-masa fajar, itu insya Allah akan membuat kita mendapatkan banyak sekali kemuliaan ya. Diangkat derajat kita juga. Nah, dan di sini ya teman-teman semuanya, bagaimana kita itu bisa mendapatkan keberkahan Al-Qur'an? Butuh yang namanya pengorbanan waktu kita. Jadi ini ada sebuah nasihat dari para ulama ya. Hamilul Qur'an ya, duhai penghafal Qur'an, biqadri mulazamatika lil Qur'an, biqadri ma yu'tikal Qur'an ya. Seberapa besar kadar yang engkau berikan untuk Al-Qur'an, sebesar itulah juga Al-Qur'an akan memberikannya kepada kita. Nah, kepada engkau ya. Dari apa? Min asrorihi, dari rahasia-rahasianya, wa kunuzihi, dan juga segala kekayaan maknanya ya. Wa kullun yaftahullahu alaihi baban min abwabil fahmi lil Qur'an wa dalalatihi ya. Dan setiap orang itu ketika dia terus bersama lazimi Al-Qur'an, insya Allah akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu memahami Al-Qur'an dan juga bisa memahami segala dalilnya atau petunjuknya. Jadi emang kunci kita dapatin keberkahan Al-Qur'an itu gimana caranya? Ngasih waktu buat Al-Qur'an. Nah, itu aja kuncinya. Jadi kalau ada tips-tips bagaimana caranya mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, Ustazah, waktunya seberapa banyak buat Al-Qur'an? Jadi kalau ada orang yang mungkin dia masih susah menghafal Qur'an, masih susah membaca Qur'an, itu jawabannya satu aja. Dia masih sedikit memberikan waktunya untuk Al-Qur'an. Karena para hufadzul Qur'an itu mereka satu doang kelebihan mereka apa? Kelebihan waktu. Jadi waktunya berlebihan untuk Al-Qur'an. Iya kan? Makanya dapat banyak sekali kemuliaan. Karena kita lihat-lihat gitu. Seperti teman-teman mungkin mengetahui Hilya Qonitah ya. Hilya Qonitah itu adalah dulu pemenangnya Hafidz Indonesia yang pertama, perempuan. Itu Masya Allah sekali saya dalam melihat ketika dulu satu kafilah MTQ di Sumbar. Dia waktu itu masih berusia sekitar 4 SD ya, ketika masa itu. Nah, dia kan masih ngantuk-ngantuk, masih kayak belum cuci muka, habis bangun tidur gitu ya. Tapi abinya Masya Allah dari Jakarta Utara datang ke Ciputat itu buat nyimakin hafalan Quran dia. Jadi abinya lah yang berusaha ngejaga disiplinnya Hilya Qonitah ya. Datang abinya dari, kan kalau uminya mungkin mengurus pesantren dia ya. Jadi abinya datang pakai motor, terus panggil Hilya boleh Kak gitu ya. Dengan Hilya dipanggil gitu ya. Terus dia ngaji sambil kayak gini. Jadi itu kayak udah suaranya itu masih suara ngantuk, tapi dia ngaji terus gitu. Tadi saya lihat ya, ada satu ketika ada saya tadi mengisi anak-anak SMA ekskul tahfiz di dekat rumah saya. Ada seorang anak yang kelas 1 SMA itu sudah menghafal sebanyak 21 juz. Ketika saya tanya, sejak kapan menghafal Qur'annya? Dia bilang semenjak 1 SD, Kak. Masya Allah, kata saya. Saya aja baru kelas 6 SD baru hafal An-Naba gitu ya. Belum keluar juga juz 30-nya. Ini anak udah semenjak 1 SD itu udah hafal Qur'an. Makanya dia bisa seperti ini. Karena dia udah memberikan masa kecil dia buat Al-Qur'an. Ya, maka teman-teman semuanya, kalau kita nggak memberikan masa kecil kita buat Al-Qur'an, sebisa mungkin masa dewasa kita. Ketika kita telah memahami fadilah Al-Qur'an, kita berikan untuk Al-Qur'an waktu kita. Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan kereta para penghafal Quran. Ya maunya kita kan harus namanya kejar tayang gitu ya, kejar ketertinggalan. Maka di sini ini kita berusaha kejar tayang agar kita tuh tidak begitu ketinggalan banget lah dibanding penghafal Quran lainnya gitu. Dan emang di mana-mana itu saya perhatikan apa sih kelebihan dia dalam menghafal Quran itu, jawabannya satu aja. Dia ngasih waktu buat Al-Qur'an. Jadi itu aja kuncinya. Jadi kalau kata guru saya itu juga Ustazah Umi Rif'ah itu beliau menyebutkan dulu tuh ketika saya ujian gitu ya nggak ngajar kelas saya murojaah.
Saya murojaah terus, tapi kok nggak lancar-lancar gitu. Kata beliau, Izzah, jangan tinggalin ya Al-Qur'annya gitu ya. Saya mikir-mikir kan, saya kan nggak ninggalin Al-Qur'an, saya murojaah terus ya. Tapi saya baru ngehnya, saya hanya murojaah itu ketika waktu yang dibutuhkan saja, tapi saya tidak murojaah ketika harusnya hari-hari saya itu diisi oleh Al-Qur'an. Jadi teman-teman, sebisa mungkin usahakan jangan sampai kita hanya menghafal murojaah itu karena momentum. Tapi sebisa mungkin tiwalal hayah ya, seumur hidup. Nah, selagi masih hidup maka terus bersama dengan Al-Qur'an. Dan di sini juga yang terakhir sebuah nasihat ya. Ini kita kena orang ini ya, jadi bahasa Arab semuanya ya. Tapi saya terjemahkan dan tenang aja insyaallah. Hifdzul Quran muhimmah adhimah auqalallahu biha ahlahu wa khassatuhu ya. Menghafal Quran itu adalah sebuah pekerjaan yang begitu agung, begitu besar yang Allah wakilkan ya. Allah berikan amanah ini kepada keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang terkhusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunti tahfadina wa tansain, walaupun engkau sudah menghafal dan murojaah kalau engkau sudah menghafal dan lupa lagi gitu ya. Yang adul jawadu, semuanya ibu kamu sudah mengusahakan segala bentuk usaha kamu, ikhtiar kamu, tapi di hafalannya hilang lagi. Tarsihul ayah, summa tafalat. Sudah kamu berusaha ingat-ingat banget, tapi tiba-tiba dia hilang lagi. Fala tadunni anna sa'yaki syatta. Jangan anggap usaha kamu itu sia-sia. Innallaha alladzi istafaki baina ibadihi lihifdzi kitabihi. Sesungguhnya Allah yang telah memilihmu ya di antara hamba-hambamu untuk hamba-hambanya untuk menghafal Al-Qur'annya, kitabnya, maka naliyahibaki wilayatahu wa ni'matahul mujtabah, tidak akan mungkin memberikan sebuah kebesaran keistimewaan tadi ya, yang nikmat yang begitu agung terpilih tadi itu, kecuali dengan tujuan hatta ya'lama sidqi jihadik, untuk mengetahui kejujuran usaha kamu ya. Jadi Allah tuh pengen ngetes ya, misalnya di sini ada Mbak Intan ya. Allah pengen ngetes Mbak Intan ini seberapa mujahadah sih buat Al-Qur'an ya. Jadi Mbak Leli ini seberapa mujahadah sih buat Al-Qur'an. Jadi Allah bikin kita tuh lupa, ingat lupa sampai kita tuh pengen nangis ya. Tapi Allah pengen melihat tadi, pengen melihat seberapa berusaha kita, bermujahadah kita buat Al-Qur'an. Wa ya'lama husna istibarik ya. Dan mengetahui seberapa indah kesabaran kita ya. Makanya penghafal Quran itu sabar dia orangnya. Udah ngafal, lupa lagi. Udah murojaah, nggak lancar lagi kan, sabar. Kurang sabar apa kita gitu ya. Jadi kalau kata orang-orang Mbak Taylor ya, kurang sabar apa aku gitu ya. Aku sudah murojaah berhari-hari menghafal murojaah tapi lupa lagi gitu ya. Tapi begitulah penghafal Quran. Dia murojaah lupa tadi itu nggak sia-sia. Tapi pasti Allah balas dengan segala keberkahan dan pahala. Kalau kita kerja uang hilang itu sia-sia, tapi kalau Quran itu nggak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena ahlul Quran itu disebut sebagai tujarul akhirah, pedagangnya akhirat. Karena dia menjual waktu dia, menjual harta dia untuk Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membelinya tadi dengan surga ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tentunya di sini juga ada usaha berjihad kita. Dan di sini la yahzunuki tafallut hifzuki hiya hifdiki minal Qur'an maka kasrati tikrarihi. Jangan sampai kamu sedih ketika telah hilang hafalanmu walaupun kamu sudah banyak murojaah, sudah banyak pengulangan ya. Famahfuzukil an famahfuzukid dhaif al-an sayatqan kama atqanta ma sabaq ya. Hafalan kamu yang telah kamu hafal ya, yang lemah pada saat ini akan lancar sebagaimana engkau bisa melancarkannya pada hari-hari sebelumnya. Rubama fi muraja'atil yaum yuftah alaiki bil ma'na. Bisa jadi pada murojaah hari ini akan membukakan makna untukmu ya, dari alladzi yarbitu laki hifzaki wa yudzakiruki bima ghaba anki. Yang bikin kamu tuh relate, oh benar ya, ini mah lihat ini ya. Jadi itu nyambung gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang stuck di satu ayat, bisa jadi Allah punya tujuan. Apakah kita jadi mentadaburinya atau kita mencari-cari tahu kenapa ya ini apa hubungannya sama yang lain ya, kenapa agak susah dihafal ya. Jadi kita malah jadi terperangkap di satu ayat itu untuk tujuan kita mendalami makna ayat tersebut. Jadi di sini ma'al Qur'an rabihat tijarah wa tada'uful aj falatai asya. Bersama Al-Qur'an maka akan untung perdagangan tadi dan berlipat ganda pahala, maka janganlah engkau menyerah atau putus asa. Jadi banyak keberkahan Al-Qur'an yang sayang sekali kita abaikan selama masih hidup. Jadi kita kan banyak sekali keberkahan Al-Qur'an. Harumnya Al-Qur'an,
Keindahan Al-Quran itu banyak sekali. Nah, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran tadi. Selama masih hidup, raihlah keutamaan membersamainya. Nah, dan di sini itu ada, sebentar ya, ada namanya tuh kayak nasihatnya, atau kayak yang dibilang sama para salah seorang sahabat tentang bagaimana diri dia itu berusaha untuk menghafal dan merojaah Al-Quran walaupun dia itu terbatas dalam membacanya gitu ya. Sebentar saya coba saya share. Ini saya foto ya. Yaqulu ahadun. Yaqulu ahaduhum ya. Berkata salah seorang salafus saleh, kuntu la afqahu fil Qur'an syai'an. Aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain dari Al-Qur'an. Alias susah sama Quran gitu. Susah dari tahsinnya, menghafalnya ataupun murojaahnya. Wa kuntu ajidu asarati masyaqqah fil hifdzi. Aku nemuin banyak sekali kesusahan gitu ya, banyak sekali hambatan, ini asarat ini kan hambatan, masyaqqahnya kesulitan dalam menghafal. Hatta ausani syaikhi, sampai syekh aku ngasih aku nasihat ya, syekh aku ngasih aku nasihat bi an ulzim hadhihi thalath da'awat fi kulli sajadah, agar aku tuh senantiasa rutin membaca 3 doa ini ketika aku lagi sujud ya, setiap sujud aku. Allahumma anfa'ni bil Qur'an, ya Allah manfaatkan aku dengan Al-Qur'an. Allahumma rfa'ni bil Qur'an, ya Allah angkatlah derajatku dengan Al-Qur'an. Jadi arfa'ni itu angkatlah posisiku dengan Al-Qur'an. Allahumma alimni al-Qur'an ya. Allah ajarkan aku Al-Qur'an ya. Apalagi kita kan orang-orang Indonesia, teman-teman semua, mungkin kita emang nggak begitu fasih membaca lafaz Al-Quran, karena kita bukan orang Arab. Nah, maka di sini tuh butuh yang namanya usaha dan doa kita. Nah, fafatahallahu alayya fathan aziman. Setelah tadi dia rutin tadi baca doa tadi, Allahumma anfa'ni bil Qur'an, Allahumma rfa'ni bil Qur'an, Allahumma alimni al-Qur'an. Kemudian Allah itu membukakan kepada dia sebuah kayak kecerdasan yang luar biasa ya. Ruziktu hifdzal Qur'an. Aku diberikan rezeki bisa menghafal Qur'an. Wa itqanal Qur'an ya, wa itqanal Qur'an, dan juga bisa melancarkan Al-Qur'an. Kemudian wa ta'limil Qur'an, dan juga bisa mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi Masya Allah sekali teman-teman semuanya. Apa hal yang paling penting dari pesan di sini adalah senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan kita pribadi yang bisa bermanfaat dengan Al-Qur'an. Apakah mengajarkannya, orang-orang di sekitar mendapatkan keberkahan dari kita, kita bisa fasih membaca Quran, lancar baca Quran ya. Jadi itu kan butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doa kita ya, Allahumma barik hayati bil Qur'an ya. Ya Allah, berkahilah kehidupanku dengan Al-Qur'an ya. Allahumma ja'al akhira umri husnal khatimah wa ana ma'al Qur'an. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupanku tuh husnul khatimah dan aku bersama dengan Al-Qur'an ya. Jadi kita pengen wafat dalam kondisi bersama yang kita cintai, yaitu Al-Qur'an ya. Jadi semoga teman-teman semuanya di sini Allah berikan kemudahan dalam membaca Quran, murojaah Quran, dan juga menjaga Al-Qur'an ya. Insyaallah itu sekian dari saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustazah Rifdah selaku pemateri agenda hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui chat via Zoom. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya setelah. Kalau seperti itu, mungkin kita masuk ke agenda selanjutnya ya Ustazah, yaitu pembacaan doa oleh Ustazah Rifdah. Waktu dan layar Anda persilahkan Ustazah. Baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini menjadi saksi ya. Kita bersungguh-sungguh meminta Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Allahumma ja'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma rahamna bil Qur'an wa nas'aluka husnal khatimah wa nahnu ma'al Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma faqihna fil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, at-tawwabin, as-sadiqin, al-qanitin, as-sabirin, asy-syakirin, as-salihin, wal muslihin. Allahumma ja'alna min ibadika, Allahumma ja'alna min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an wa hubba ahlil Qur'an wa hubba tilawatil Qur'an wa hubba muraja'atil Qur'an wa hifdzil Qur'an wa hubba tadabburil Qur'an. Ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nahnu ma'al Qur'an. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Syukran Ustazah Rifda atas materi dan sudah berdoa bersama. Semoga penyampaian materi pada hari ini mendapatkan keberkahan ilmunya, semoga bisa diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Syukran Ustazah Rifda, sekali lagi jazakillahu khairan katsir. Mungkin sebelum Ana tutup Ustazah, ini kita ada sesi dokumentasi kali ya Ustazah ya, kepada teman-teman yang bisa memungkinkan untuk open kamera, dipersilahkan. Kita hitung ya Ustazah, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah, sudah terlihat beberapa wajah-wajah yang Masya Allah sekali. Kepada operator dipersilahkan untuk memandu sesi dokumentasi pada agenda ini. Insya Allah Ana yang men-screenshot ya Kak. Baik, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, jazakillah khairan ke semuanya. Syukron Ustazah. Pada teman-teman juga terima kasih sudah menyimak acara pada hari ini sampai selesai. Sekali lagi kepada Ustazah Rifda, syukron, jazakillahu khairan Ustazah, sampai akhir sudah membersamai kita semua. Mohon doanya Ustazah ke kita-kita, semoga kita bisa terus membersamai Al-Quran juga. Amin ya Allah, insya Allah. Pamit ya, syukran semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, agenda kita di kajian perdana hari ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai agenda ini.
Jazakunallahu khairan katsir. Kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan, Ana end meeting ya kakak-kakak semuanya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.